Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Robiah Umi Kulsum. Kita akan membahas kali ini tentang materi esensial, terutama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam budi pekerti di sekolah dasar. Baik teman-teman, pada kali ini saya akan mencoba share ya tentang materinya. Apa sih sebenarnya materi esensial itu? Ya, materi esensial, sebagaimana kita ketahui dari namanya ya, materi adalah konten, esensial adalah penting atau pokok. Maka, materi esensial itu adalah merupakan materi dasar, penting atau pokok yang perlu dipahami atau dikuasai oleh peserta didik. Jika dilihat dari atau bisa dilihat dari berbagai kacamata praktis ya. Nah, materi esensial ini penting dari yang tadi saya bilang dari berbagai kacamata praktis ya. Kalau dalam kondisi pandemik seperti ini, di mana anak-anak tidak bisa atau peserta didik tidak bisa mengikuti pembelajaran sebagaimana biasanya di ruang kelas, maka materi esensial ini sangat penting untuk apa? Untuk bisa menjadi skala prioritas dalam pembelajaran. Sedangkan materi yang tidak termasuk dalam materi pelajaran esensial itu bisa dipelajari oleh para peserta didik secara mandiri. Tentu saja tetap dengan petunjuk kita. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sebagaimana kita ketahui bahwa ketika kita memilih materi esensial itu akan berpengaruh kepada penggunaan metodologi yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Ya. Metode yang dipilih ya untuk masa pandemik seperti ini, selain kita memilih materi esensial tadi, juga kita akan menggunakan metode misalnya penggunaan blended learning, di mana pembelajaran itu digunakan secara e-learning ya atau daring dan luring atau di luar jaringan. Jadi bisa tatap muka dan juga bisa online gitu ya. Nah, kemudian juga bisa flip classroom. Ya, atau flip classroom ini istilahnya kelas terbalik, di mana biasanya para peserta didik yang mendatangi kelasnya, nah kali ini kelas itu datang ke diri mereka. Artinya mereka bisa mengikuti pembelajaran dari rumahnya masing-masing atau bahkan dari kamar tidurnya ya, dengan menggunakan media tertentu seperti itu, atau juga metodenya e-modul. Oke. Nah, untuk itu ketika kita memilih materi esensi, maka ini juga akan berdampak kepada penggunaan berbagai media dan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar peserta didik. Jadi guru diharapkan dapat lebih kreatif dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan seperti itu. Jadi besar ya dampaknya ya teman-teman. Nah, oleh karena itu teman-teman, sekarang kita cari tahu gimana sih mencari materi esensial untuk PAI Budi Pekerti di SD. Jadi langkah-langkahnya adalah pertama menganalisis KD mata pelajaran. Ya, setelah kita menganalisis KD mata pelajaran, maka kita akan membuat IPK atau menurunkan IPK, indikator pencapaian kompetensi dari KD. Nah, ini sih sebenarnya dua proses di awal ini merupakan proses yang sudah biasa ya kita lakukan ya. Nah, akan tetapi dari proses yang kedua yaitu menyusun IPK tadi, akhirnya kita bisa memilah materi esensial dari IPK tersebut, gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya? Sebelumnya kita tahu dulu ya, mengingatkan kembali bahwa apa sih sebenarnya IPK ya. Jadi indikator ini adalah tanda-tanda atau ciri ya bagaimana kompetensi dapat tercapai. Nah, ditunjukkan dengan perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu sehingga menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Nah, IPK dirumuskan sebagai pedoman ya dalam mengembangkan materi pembelajaran atau mendesain kegiatan pembelajaran dan merancang serta melaksanakan penilaian hasil pembelajaran. Jadi memang IPK ini penting banget ya teman-teman ya. Untuk apa? Untuk mengetahui kadar atau tanda-tanda ketercapaian kompetensi di dalam peserta didik kita.
Oke, siapa sih sebenarnya yang bisa mengembangkan IPK? Nah, jadi tentu saja kita ya sebagai para pendidik. Nah, kapan dan di mana? Nah, ini teman-teman, tugas teman-teman ya, mungkin bisa dilaksanakan di sekolah secara bersama-sama atau juga bisa di rumah masing-masing. Tentu saja sebelum pembelajaran dimulai. Bagaimana merumuskan indikator? Ya, rumus IPK dirumuskan dari kompetensi dasar dengan menggunakan kata kerja operasional. Ini hanya mengingatkan saja ya, karena teman-teman pasti udah pada tahu deh. Nah, kemudian dirumuskan dalam kalimat simple, jelas, dan mudah dipahami. Jadi, IPK ini tidak boleh bertele-tele. Tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Kemudian, hanya mengandung satu tindakan. Jadi, ketika di KD itu mengandung materi yang luas, maka di IPK ini harus lebih spesifik. Kenapa? Karena pengukurannya harus jelas begitu. Kemudian, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, ya tentu saja, terutama misalnya di PAI ya, PAI. Nah, maka karakteristik mata pelajaran PAI itu seperti apa? Nah, kemudian ada potensi bakat peserta didik, kemudian sekolahnya seperti apa, masyarakat dan lingkungan daerah itu jadi seperti apa. Ini juga bisa mempengaruhi penentuan dari penyusunan indikator pencapaian kompetensi tadi. Oke, teman-teman. Jadi yang pertama, kita lihat dulu ya, kata kerja operasional dalam bunyi kompetensi dasar. Ya, ada di level berapakah kata kerja operasional tersebut? Berdasarkan taksonomi Bloom. Ya, teman-teman ya. Nah, semakin tinggi tingkat level kompetensinya, ya, maka akan semakin banyak indikator pencapaian kompetensinya bisa kita rumuskan. Kenapa? Karena memang kompetensi yang dituntut juga tinggi gitu ya. Nah, kalau tingkat kompetensinya rendah, misalnya adanya di C1 atau adanya di C2. Di sini boleh saya pindahkan ya. Misalnya ada di C1 atau di C2. Nah, ini kemungkinan indikatornya juga tidak terlalu banyak, atau mungkin bisa kita rumuskan yang yang sedang-sedang saja begitu jumlahnya. Oh iya, sesuaikan juga ya dengan waktu kalau menyusun indikator itu. Kalau memang waktu dan ruang lingkup lah ya. Kalau ruang lingkupnya luas dalam satu kompetensi dasar, ruang lingkup materi maksudnya, maka tentu saja pokok bahasanya akan banyak kan, gitu ya. Oleh karena itu kita juga harus menentukan waktunya, berapa lama yang harus kita alokasikan untuk menuntaskan kompetensi dasar tersebut, begitu ya teman-teman. Oke, kita nggak lama-lama di situ. Setelah kita mengetahui ranah kognitifnya untuk taksonomi Bloom tadi ya, bahwa di sana ada C1-nya di pengetahuan ya, atau mengingat ya, kompetensinya itu bisa mengingat, mengetahui begitu ya. Kemudian di C2 adalah pemahaman, yaitu bagaimana peserta didik bisa memahami. Kemudian di C3-nya aplikasi, yaitu bisa menerapkan. Kemudian C4-nya menganalisa, sehingga peserta didik bisa menganalisis. Kemudian C5-nya diharapkan mereka bisa mensintesa ya. Mensintesa ini akhirnya di change ya. Ini yang revisi ini tadinya di C5 itu sintesa, kemudian dirubah menjadi C6 untuk di edisi revisi. Jadi mencipta itu adanya di level 6, sedangkan mengevaluasi adanya di C5 gitu teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk menganalisa IPK berdasarkan tingkat UKRK, inilah yang harus kita lakukan untuk melihat apakah materi tersebut esensi atau tidak, atau kompetensi tersebut esensi atau tidak. Nah, apa sih UKRK? UKRK yaitu U-nya urgensi, K-nya kontinuitas, R-nya relevansi, dan K keterpakaian. Oke ya. Nanti apa sih UKRK itu? Boleh ya kita lihat ya. Oke. U-nya urgensi yaitu bahwa kita melihat kompetensi tersebut penting gak sih gitu ya, dikuasai oleh peserta didik gitu. Nah, kemudian
kontinuitasnya, ya. Apakah IPK tersebut adalah kelanjutan untuk IPK selanjutnya atau mempunyai hubungan dengan IPK pada tingkat yang berikutnya, gitu ya, atau yang sebelumnya, gitu. Jadi ada keberlanjutan di sana sehingga IPK itu dianggap penting, gitu ya. Nah, kemudian relevansi. Jadi bahwa IPK tersebut ada nggak hubungannya dengan mata pelajaran lain atau pokok bahasan yang lain. Jadi, nah kemudian keterpakaian bahwa materi tersebut atau kompetensi tersebut memiliki nilai aplikatif dalam kehidupan bermasyarakat, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, ketika kita menentukan atau menganalisis tingkat UKRK pada IPK, ya, akhirnya kita ketahui ada IPK kunci dan ada IPK pendukung. Kok bisa ya gitu ya? Mari kita lihat ya. Nah, kita lihat ya, contoh untuk IPK kita latihan dulu. Untuk IPK yang akan kita bahas adalah mata pelajaran Al-Quran, ya, artinya PAI tapi dalam submateri Al-Quran. Nah, ini kelas 1. Bunyi KD-nya adalah 3.2, yaitu mengartikan surah An-Nas, Al-Falaq serta Al-Ikhlas dengan baik. Ya, oke. Setelah ini, teman-teman, karena kita mengambilnya langsung dari Permendikbud ya teman-teman ya, jadi bukan dari buku paket atau dan ini mungkin dituangkan juga nanti di silabus ya. Tetapi mari kita lihat, kita analisis dulu IPK-nya ya, bagaimana membuat IPK dari KD 3.2 tersebut. Nah, kita lihat 3.2 ini kata kerja operasionalnya adalah mengartikan. Nah, mengartikan ini adanya di level C2 atau memahami. Karena ketika mereka bisa mengartikan, pasti mereka tahu dulu dong gitu ya, bacaan surat An-Nas, kemudian tahu dong kata demi kata dalam surat An-Nas misalnya. Kemudian mereka bisa mengartikan surat An-Nas gitu ya. Nah, ini berarti mengartikan adanya di level C2, yaitu level memahami. Jadi peserta didik bisa memahami gitu ya surah An-Nas dari artinya tersebut gitu ya. Nah, oleh karena itu IPK-nya yang lahir atau yang kita bisa turunkan adalah misalnya 3.2.1. Nah, ini 3 digit yang tadi ya, penting ya untuk apa? Untuk bisa mengetahui bahwa ini adalah nomor urut IPK. IPK pertama dari KD kedua di ranah pengetahuan gitu ya. Oke. Nah, bagaimana? Mulai karena dia ada di C2, maka mari kita mulai dari C1 dulu, yaitu mengetahui arti surat An-Nas misalnya. Nah, kemudian karena bahasan materinya di dalam satu KD-nya ada 3 surat, mari kita turunkan saja dulu gitu ya. Kita turunkan saja dulu mengetahui arti surat An-Nas, mengetahui arti surat Al-Falaq, dan mengetahui arti surat Al-Ikhlas. Ya, oleh karena itu teman-teman, di sini C1-nya sudah selesai bahwa mereka peserta didik ini diharapkan sudah tahu ya. Nah, setelah tahu bagaimana mereka bisa sampai paham dan bisa mengartikan, maka kita lanjutkan indikatornya mengartikan surat An-Nas. Kemudian mengartikan surat Al-Falaq dan mengartikan surat Al-Ikhlas. Ini ya. Oke, mari kita kenal istilahnya bahwa mengetahui arti surat An-Nas, mengetahui arti surat Al-Falaq dan mengetahui arti surat Al-Ikhlas ini adalah IPK yang disebut dengan IPK pendukung. Ya, di mana IPK pendukung adalah ya IPK atau indikator yang membantu peserta didik memahami indikator kunci. Jadi dia kayak pengantar gitu loh. Jadi tanda-tanda untuk bisa memahami materi esensial adalah mereka bisa mengetahui dulu atau bisa memahami indikator penunjangnya gitu. Nah, di sini juga disebutkan sebagai indikator prasyarat, yang berarti yang menjadi kompetensi yang sebelum memahami materi esensi. Nah, kemudian teman-teman, kita kembali lagi, ketika mengartikan surat An-Nas ini adalah merupakan IPK kunci gitu ya. Kenapa dia disebut IPK kunci? Karena bunyinya merupakan pengejauhan tahan atau realisasi daripada bunyi KD ya, yang
tadi mengartikan surat An-Nas tadi. Seperti itu. Nah, kemudian ternyata potensi anak-anak peserta didik kita lebih tinggi daripada yang kita perkirakan, maka kita bisa menyusun IPK tambahan. Ya, misalnya setelah mengartikan mereka bisa menjelaskan artinya. Maka tidak apa-apa kita tetapkan karena sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yaitu misalnya menjelaskan arti surat An-Nas, surat Al-Falaq, dan surat Al-Ikhlas. Nah, yang seperti ini disebut dengan IPK pengayaan, teman-teman. Gitu. Ya, oke. Jadi, apa sih indikator kunci? Ulangi. Indikator kunci adalah indikator yang memenuhi kriteria UKRK tadi. Apa itu? Urgensi, keterpakaian, atau kontinuitas, kemudian relevansi dan keterpakaian, ya. Oke. Nah, kompetensi yang dituntut dalam indikator kunci ini adalah kompetensi minimal yang harus ada dalam KD. Dari sekian banyak indikator yang kita susun, yang kita turunkan, maka indikator kunci adalah indikator minimal yang harus dipahami atau harus dikuasai oleh peserta didik sehingga bisa mencapai kompetensi di dalam kompetensi dasar tadi. Oke. Nah, apa sih indikator pengayaan? Nah, indikator pengayaan adalah tuntutan kompetensi yang melebihi dari tuntutan kompetensi dari standar minimal KD. Jadi kita ketahui bahwa di KD ini sebenarnya adalah standar minimal loh, ya. Jadi bisa saja seorang guru melebihi KD yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, tetapi yang tidak boleh adalah kurang dari bunyi KD tersebut, gitu ya. Oke, nah yang berikutnya indikator pengayaan itu nggak mesti ada loh, ya. Jadi bahwa dia dirumuskan oleh pendidik apabila potensi peserta didiknya lebih tinggi, ya, dan perlu peningkatan lebih baik dari standar minimal kompetensi dasar. Oke, teman-teman. Selanjutnya, indikator kunci ini harus diujikan, ya, harus diujikan. Jadi, kenapa dia disebut indikator kunci? Karena inilah yang menjadi esensi dari KD tersebut, indikator esensi, ya. Nah, maka kalau indikator esensi, maka materinya pun esensial, gitu ya. Jadi, indikator kunci tidak boleh terabaikan. Karena indikator inilah yang akan menjadi tolak ukur ketercapaian kompetensi minimal siswa berdasarkan kompetensi dasar. Ya, jadi kompetensi minimal ini adalah berstandar nasional. Ya, nah ketika penilaian disesuaikan dengan tingkat kebutuhan pemahaman peserta. Ya, seperti itu. Nah, mari kita lihat contohnya. Contoh kompetensi dasar hadis kelas 2 di KD 1.2 mendeskripsikan kandungan makna tentang syahadatain. Kita lihat ya, ulangi lagi, selalu seperti itu. Lihat kata kerja operasionalnya. Apa? Mendeskripsikan. Nah, mari kita lihat di taksonomi Bloom. Mendeskripsikan ini apa ya? Ada di level berapa ya? Gitu ya. Nah, dia peserta didik tidak bisa mendeskripsikan, menjelaskan secara detail kalau dia tidak paham, ya kan? Jadi dia adanya di level memahami atau ada di C2 gitu. Nah, bagaimana sih atau kita lihat dulu dari KD-nya tadi. Materi pokoknya apa sih? Materi pokoknya adalah kandungan makna tentang syahadatain gitu ya. Oke, kandungan makna hadis. Nah, kandungan makna hadis tentang syahadatain ya. Oleh karena itu, IPK-nya adalah, mari kita lihat. Kalau C2 dalam KD-nya berarti, mari turunkan dari C1 dulu ya. Kalau bisa gitu. Supaya sistematika berpikir peserta didik juga lebih terarah begitu ya. Oke, 1.2.1 yaitu menyebutkan arti hadis tentang syahadatain per kata misalnya nih ya. Oke, nah berarti diharapkan peserta didik bisa menyebutkan arti hadis tentang syahadatain tadi per kata. Ya, misalnya asyhadu alla ilaha gitu ya, illallah gitu ya. Oke, itu indikator yang pertama. Nah, kemudian indikator yang kedua, menjelaskan. Nah, ketika dia sudah bisa menjelaskan, berarti dia apa? Dia sudah paham ya? Oke, berarti
sudah masuk ke dalam C2. Indikator arti hadis, menjelaskan arti hadis tentang syahadatain secara keseluruhan. Jadi kalau yang tadi itu bisa menyebutkan perkataan, nah ketika di indikator yang berikutnya itu sudah lebih tinggi lagi, ya kan? Jadi bagaimana? Menjelaskan tentang syahadatain, arti hadis tentang syahadatain secara keseluruhan. Nah kemudian 1.2.3 ya, bunyi indikatornya adalah mendeskripsikan kandungan makna hadis tentang syahadatain. Nah, ini sampai kepada apa? Kepada C2 atau kepada kompetensi yang ada di dalam KD. Itu teman-teman. Mari kita lihat. Kalau di indikator pertama, ini sudah jelas. Dia merupakan IPK pendukung, ya. Nah, kemudian yang IPK kedua ini sebenarnya kalau dia sudah dianggap cukup karena kemampuan peserta didik kita tidak terlalu berlebih, ya, maka ini bisa sebenarnya dijadikan IPK kunci karena menjelaskan ini sudah ada pada di ranah C2, level C2 gitu ya. Nah, gitu. Nah, tetapi karena kita ingin antara menjelaskan dengan mendeskripsikan kandungan gitu ya. Kalau tadi kan menjelaskan arti hadis ya. Nah, atau kita ingin mereka bisa mendeskripsikan kandungan makna hadis gitu ya, sesuai dengan materi yang ada dalam KD, maka kita tentukan IPK kuncinya adalah di indikator ketiga. Nah, ketika kita tahu ini adalah IPK kuncinya, maka materi esensialnya apa teman-teman? Oke, untuk mencari materi esensialnya, teman-teman hanya tinggal menghilangkan KKO-nya, yaitu mendeskripsikannya sudah kita hilangkan. Nah, kemudian tinggal kandungan makna hadis tentang syahadatain ini adalah materi esensialnya, di mana peserta didik tidak bisa sampai ke sini kalau mereka belum menyelesaikan IPK pendukung. Nah, menyelesaikan IPK pendukung ini, teman-teman, bisa dilakukan secara mandiri. Sedangkan untuk IPK kunci, kita fokuskan mereka bisa kita bimbing secara detail seperti itu. Nah, untuk penilaiannya antara IPK pendukung dengan IPK kunci, maka yang paling penting atau wajib kita turunkan menjadi penilaian itu adanya di IPK kunci, teman-teman, gitu ya. Kalau di IPK pendukung tidak terlalu penting, gitu ya. Oke. Dan seterusnya. Ya, mari kita lihat contoh KD Akidah nih kelas 3 nih ya. Mengetahui dalil tentang beriman kepada malaikat. Nah, mengetahui ini adanya di mana? Adanya di C berapa nih? Level berapa nih? Mengetahui. Nah, ya kan? Pasti teman-teman udah tahu ya. Mengetahui ini ada di, karena cuma tahu ya, tahu atau kenal, maka adanya di level 1 ya, C1 atau pengetahuan 1. Di mana IPK-nya tidak mesti banyak ya. Kenapa? Karena hanya ada di C1. Oke, itu saja teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jumpa lagi nanti di dalam pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.